Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun worksheet atau neraca lajur. Di sini saya menggunakan kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 4. Data yang diperlukan untuk kita membuat worksheet atau neraca lajur, sedangkan worksheet itu sendiri yaitu terdiri dari account number, account name, lalu ada trial balance, adjustment, trial balance, income summary, dan balance sheet. Dari masing-masing kolom ini kita membutuhkan data. Yang pertama trial balance. Trial balance kita ambil datanya dari trial balance per 31 Desember tahun 2024. Jadi semua angka-angka yang ada di dalam trial balance ini, akun-akun dan jumlahnya yang ada di sebelah debit dan akun-akun dan angkanya yang ada di sebelah kredit, kita pindahkan semua ke dalam worksheet. Jadi datanya diambil dari trial balance untuk kolom trial balance yang ada di worksheet. Setelah kita masukkan semua trial balance yang datanya diambil dari trial balance per 31 Desember tahun 2024 dan kita pindahkan ke dalam worksheet untuk kolom trial balance. Lalu jangan lupa kita total atau kita jumlahkan. Debit dengan kredit harus balance. Lalu berikutnya untuk kolom adjustment atau penyesuaian, datanya kita ambil dari adjustment atau adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Yaitu di sini ada nama-nama akun dan jumlahnya di debit dengan kredit. Ini semua kita pindahkan ke dalam kolom adjustment. Jadi data semua ini kita pindahkan. Jadi data semua ini kita pindahkan ke dalam kolom worksheet untuk adjustment. Apabila ada yang di sebelah debit, kita pindahkan ke sebelah debit. Dan apabila ada di sebelah kredit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Selesai kita pindahkan semua. Yang di debit kita pindahkan ke debit dan yang kredit kita pindahkan ke kredit. Lalu kita jumlahkan dan totalnya pun harus balance. Lalu berikutnya kita akan cara mengisi adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Yaitu kita ambil dari trial balance. Apabila di dalam trial balance ada di sebelah debit dan di adjustment ini tidak ada, maka kita catat di dalam adjusted trial balance di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Begitu juga untuk petty cash kita masukkan dengan jumlah yang sama. Lalu untuk account receivable juga begitu, kita masukkan dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya untuk yang di sebelah kredit, di sini ada allowance. Allowance ada di sebelah kredit di trial balance, sedangkan di adjustment juga ada di sebelah kredit. Maka kredit dengan kredit kita tambahkan dan kita masukkan di sebelah kredit. Lalu merchandise inventory langsung kita pindahkan di sebelah debit. Untuk office supplies di sini ada di sebelah debit, sedangkan di penyesuaian ada di sebelah kredit. Maka kita kurangi. Angkanya 11 juta dikurangi 8.825.000 rupiah. Maka saldonya diletakkan di sebelah debit. Begitu juga dengan prepaid insurance sama, debit dengan kredit maka kita kurangi, saldonya dimasukkan di sebelah debit. Dan untuk prepaid rent ini ada di sebelah debit dengan kredit, ini sama, kita kurangi dan dimasukkan saldonya di sebelah debit. Lalu PPN income ada di debit dengan kredit, ini saldonya menjadi 0, jadi saldonya 0, kita kosongkan. Lalu equipment at cost ada di sebelah debit, kita pindahkan. Equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit dan di penyesuaian juga ada di kredit, maka bertambah debit
kredit dengan kredit maka bertambah. Begitu seterusnya, apabila ada saldonya di sebelah debit dan di penyesuaian di debit, maka bertambah. Kredit dengan kredit bertambah, kredit dengan debit berkurang, debit dengan kredit berkurang. Ini kita masukkan semua. Setelah kita masukkan semua ke dalam adjusted real balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, lalu jangan lupa kita total dan kita jumlahkan. Jumlahnya debit dengan kredit harus balance. Lalu berikutnya kita akan mengisi kolom income summary. Untuk mengisi kolom income summary, yaitu datanya diambil dari sales sampai dengan income tax expense. Jadi dari sales sampai dengan income tax expense, angkanya kita ambil dari adjusted real balance. Jadi angkanya dari adjusted real balance. Apabila ada di kredit, kita pindahkan ke kredit. Dan apabila ada yang di debit, kita pindahkan ke debit. Jadi ini tinggal kita pindahkan saja angka-angkanya yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dan ini sudah pindah semua. Lalu setelah selesai, kita jumlahkan. Debit dengan kredit ini tidak balance. Tetapi selisihnya kredit dikurangi debit. Ini ada selisihnya. Selisih inilah yang dinamakan net profit atau laba. Kenapa bisa dinamakan laba? Karena yang di sebelah kredit ini merupakan pendapatan, sedangkan yang di sebelah debitnya ini merupakan biaya. Pendapatan lebih besar daripada biaya, maka ini dinamakan laba atau net profit. Lalu setelah mendapatkan laba, ini bisa kita jumlahkan dan bisa menjadi balance. Selesai untuk income summary, lalu berikutnya untuk balance sheet. Untuk balance sheet, yaitu datanya diambil dari cash in bank sampai dengan DEVA drawing. Jadi dari cash in bank sampai dengan DEVA drawing, sama angkanya kita ambil dari adjusted real balance. Sampai dengan DEVA drawing, ini kita pindahkan saja. Apabila ada yang di debit, kita pindahkan ke debit. Dan apabila ada yang di kredit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Setelah kita pindahkan semua, lalu kita jumlahkan. Ini debit dengan kredit tidak balance. Tetapi selisihnya antara debit dengan kredit, selisihnya harus balance dengan selisih yang ada di laba rugi, yaitu sebesar Rp707.335.375. Lalu baru bisa kita jumlahkan dan menjadi balance. Itulah tadi pembahasan kita cara menyusun worksheet kasus Udema Warkul yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.